lovers sekalian, salam kenal dari saya. Semoga Mbak Dia nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari administrasi pendaftaran biar berkelanjutan. Kami itu sedang ada tugas mata kuliahnya itu teknik presentasi sebenarnya. Cuma untuk tugasnya itu adalah mewawancari dosen fakultas vokasi. Sebelumnya perkenalan diri saya Dia Putri. Itu diaplikasi dari saya biasa. Ya. Kalau boleh juga Ibu perkenalkan. Oke, baik. Ya, terima kasih Mbak Dia, Mbak Lutfi, Mbak Tuti. Ya, perkenalkan nama saya Laila Afian Fauzi. Saya di Prodi Pengobatan Tradisional Indonesia, Departemen Olahraga Kesehatan, Fakultas Vokasi, yang insya Allah pada kali ini mungkin sedikit bisa membantu materi presentasi dari teman-teman sekalian gitu. Apa yang bisa saya bantu nanti bisa disampaikan ke saya. Background saya adalah seorang farmasis, saya apoteker, biomedis, dengan peminatan farmakologi di biomedisnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau berkaitan dengan apa-apa yang hubungannya dengan depan dan sebagainya, karena itu berkaitan dengan prodi kami, ya itu yang kami saya amati. Bisa dibantu bagian apa nih? Saya dapat informasi dari teman saya, Ibu kan juga mengaku di mata kuliah farmasi kesehatan. Oh iya. Nah, itu tuh mata kuliah tuh gambaran besarnya itu seperti apa sih Bu? Dari mata kuliah farmasi kesehatan. Secara garis besar itu mata kuliahnya ini mata kuliah teori dan praktik. Nah, kebetulan saya mengambil di bagian teoritis yang hanya waktunya 50 menit, itulah waktu itu. Dan selanjutnya untuk apa-apa yang dibahas di dalamnya tidak jauh dari tema-tema promosi kesehatan, mulai dari pengertiannya tentang promosi kesehatan, terus kemudian mengenai apa ya istilahnya, sasaran kegiatan, tujuan promosi kesehatan, strateginya bagaimana, itu masuk di pembahasan itu. Karena kita di pengobatan tradisional ya dikaitkan dengan bagaimana kita mempromosikan pengobatan tradisional itu di masyarakat. Tapi lebih dahulu dengan teoritisnya, sehingga kita mau berpraktek membahas promosi kesehatan itu kan sebenarnya upaya. Kalau kita tidak tahu bagaimana prosedurnya secara teoritisnya, memang kita kalau membuat upaya itu caranya gimana? Ya nggak nyampe ke masyarakat juga, sehingga saya tetap dari teoritis di promosi kesehatan, nanti di prakteknya ada upayanya bagaimana? Ini kan mata kuliah ini tuh ada di prodi pendidikan pengobatan tradisional Indonesia, tapi itu juga ada jurusannya sendiri ya. Nah, itu kenapa sih dosen itu merasa perlu memasukkan mata kuliah ini ke PTI gitu? Oh iya, pada dasarnya promosi kesehatan itu hampir semua bidang kesehatan, tenaga kesehatan itu pasti ada mata kuliahnya itu, Mbak. Artinya kalau kita sudah masuk dalam satu tenaga kesehatan atau bidang kesehatan tersebut, saya bicara misalnya saya farmasi, saya belajar promosi kesehatan juga karena saya wajib menyampaikan ke masyarakat kaitannya dengan bidang keilmuan saya farmasi. Misal saya mau menyampaikan bagaimana cara menyimpan obat yang baik, kan harus dipromosikan. Targetnya ke siapa, strateginya bagaimana. Nah, sehingga walaupun sudah ada mata kuliah sendiri promosi kesehatan atau prodi sendiri promosi kesehatan, mereka akan cenderung mungkin lebih detail membahas mengenai promosi kesehatan secara umum ke masyarakat itu bagaimana, mungkin ke tenaga kesehatan dan sebagainya. Tapi di kami di tenaga kesehatan, di keprodian kami, jadi istilahnya tidak mengambil alih materinya mereka secara langsung, tampil semua bukan gitu. Jadi tetap
sesuai ranahnya. Karena ya saya tadi menyampaikan saya promosi kesehatan di kompeten nasional, ya berarti saya di kompeten nasional bagaimana cara mengupayakan supaya masyarakat itu menjadikan kompeten nasional dan salah satu terapi komplementernya mendukung terapi konvensionalnya gitu, atau pilihan terapi sebelum terapi konvensional dan strateginya bagaimana itu kan teoritisnya promosi kesehatan harus jalan dulu. Saya minta teman-teman mahasiswa silakan langsung ke masyarakat nggak tahu di tekniknya mempromosikan tuh bagaimana sasarannya, saya nggak tahu salah nih targetnya mau ke lansia, ternyata masyarakatnya itu nggak bisa lansia atau lansianya tidak bisa membaca poster bingung kan nanti, sehingga secara teoritis tetap ya, tidak didetailkan sih. Hampir semua ini pasti belajar promosi. Kalau buat strateginya sendiri gimana? Strateginya untuk mempromosi program promosi kesehatan. So, ada salah satu kasus itu penyakit DBD kan apa kayak diperluas nih strateginya biar bisa ke masyarakat tuh bagaimana? Pada dasarnya sesuai dengan ilmunya promosi kesehatan kan ada 3. Yang pertama tuh mediasi. Dimediasi dulu, kemudian diberdayakan masyarakatnya, kemudian dilakukan kayak seperti apa gitu ya kalau tidak salah. Jadi programnya kita tahu bagaimana mengikut sertakan masyarakat. Ayo masyarakat secara garis besar kita punya masalah DBD. Terus kita buat program. Gimana ya programnya? Caranya bagaimana? Pemberdayaan itu berarti kita mengajak atau melatih masyarakat. Sehingga kalau suatu saat nanti program pemberdayaan ini sudah selesai, masyarakat kita ganti ke anggota masyarakat yang lain, misalnya daerah yang lain, dia nggak mungkin datang karena sudah tahu caranya bagaimana. Terus misalnya kita nggak punya dana untuk istilahnya melakukan program ini, itu tugasnya promosi kesehatan juga mencarikan bahasanya seperti investor, memediasi itu. Jadi kita cari solusi, kita mencarikan solusi. Kalau bisa masuk ke kelurahan, di kelurahan ada atau tidak ya dana kaitannya dengan kegiatan kalau misalnya kesehatan di desa ini, gitu. Dana desa ini bisa apa enggak ya, bisa begitu. Terus kemudian hal yang sudah bagus ini kita publikasikan lewat media. Nah itu adalah salah satu bentuk promosi kesehatan yang tadi strateginya itu. Jadi kita masukkan sudah ada kegiatannya, sehingga kalau kita misalnya kita wilayahnya Yogyakarta, nanti yang wilayahnya Sulawesi juga bisa Jogja kegiatan seperti ini. Kalau mereka program Bulgaria itu kan sudah mulai ke beberapa daerah yang masuk di kota saya, di kota Batam itu kemarin sudah mulai masuk juga karena kasus DBD juga termasuk tinggi, sehingga dicoba untuk ada program itu. Taunya dari mana? Media dulu kan. Kemudian disampaikan kita butuh misalnya dana sekian, ada support enggak dari pemerintah kabupaten kota untuk program ini. Ternyata ada. Nah, seperti itu. Terus kemudian masyarakatnya diedukasi. Ini ya caranya memasukkan atau mungkin membudayakan Malaysia, terus mereka harus dicek bagaimana dan seterusnya. Itu satu rangkaian yang tidak bisa kita pisahkan. Tidak hanya kita hanya bisa lewat media massa, kota ini akan melakukan kegiatan pelepasan nyamuk Bulgaria dan sebagainya. Apabila kalau tidak ada yang melakukan, tidak ada supportingnya dari pemerintah, misalnya dari kebijakan, pemilihan kebijakan, kita tidak ada cara hanya dana, tapi juga kebijakan itu juga tidak mendukung, ya media itu tidak akan berbunyi. Jadi strateginya memang arahnya ke sana. Jadi memang promosi kesehatan ini tuh dari satu ke satunya itu memang saling berhubungan gitu, dan memang harus berurutan gitu. Harus berurutan, harus berhubungan. Karena kalau kita melihat melihat hubungan sosial budaya, sosio istilahnya sosial budaya, sosio culture.
kejadian stunting. Iya. Berarti kita bisa melihat dari segi sosial dan budayanya. Sosial itu kalau kita lihat apanya? Oh, mungkin kemampuan tingkat pendapatan daerah, pendapatan warga di situ. Terus budayanya, misalnya budayanya ternyata di sana mungkin masih makanan pokok untuk nasi atau mungkin beras atau karbohidrat itu lebih dominan daripada proteinnya. Itu kan budaya mungkin ada beberapa daerah mungkin lebih cenderung ke situ daripada ke protein, gizi dan sebagainya gitu. Sosial budayanya bisa di frame itu ranahnya siapa ya. Salah satunya itu di mana yang bisa dilihat oleh komisi kesehatan. Dievaluasi ada atau tidak diinterpretasi ini kan dilihat diinterpretasikan terus dicari ada solusi tidak bisa nggak kita milih kebijakan itu. Jadi kalau satu paket dan tidak bisa misalnya kita mengerjakan satu tentang stunting terus kemudian ada yang lain apa jadi kadang beberapa daerah itu ada fokusnya dulu jadi berapa persen itu kan difungsikan di sana. Nanti 5 tahun, 10 tahun evaluasi. Karena setiap program itu harus ada evaluasi. Harus ada, kalau ada yang menolak, harus ada solusinya. Kalau ada program, harus ada evaluasinya. Berarti Dari kami sudah cukup, nanti bisa gantiannya. oh ini kan tadi. Terima kasih Bu. Sama-sama Mbak Dia, Mbak Titi dan Mbak Siti. Sebelumnya ini salah satu topik dari yang tadi perkenalkan nama saya Maya Zahra. Panggilannya Mbak Zahra. Oh, oke, Zahra. Perkenalkan nama saya Rizitra Yuta Putri, panggilannya Citra. Nanti asli panggilannya Lita. Mbak Zahra, Mbak Lita. Mbak Zahra, Mbak Citra, Mbak Lita. Iya. Mungkin bisa melanjutkan lagi kalau mungkin bahas promosi kesehatan mungkin sekarang topiknya bisa bergeser sedikit. Ibu sebagai dosen, sebetulnya ibu di ini itu udah mulai dari tahun, maksudnya udah mulai jadi dosen ini itu dari tahun berapa ya? Kalau SK-nya turun itu per 1 September 2023. Jadi kalau usianya 11 bulan sekian hari gitu ya, karena kan 1 September masih beberapa minggu yang akan datang. Jadi kalau saya bicara sudah 1 tahun belum, karena nyatanya masih 11 bulan sekian hari gitu. Jadi dari ibu sebenarnya pernah ngajar? Saya dulu ngajarnya di tingkat SMA Mbak. Tingkat SMA sama teman-teman usia 15 sampai 17 tahun ya, gitu kurang lebih ke sekitar 5 tahun di SMA. Terus kemudian saya lanjut karena saya seorang farmasis dan apoteker, saya lepas dunia mengajar tadi, saya ke dunia pelayanan di praktik pelayanan. Ternyata lebih suka ngajar. Oh iya. Daripada di pelayanan ya. Saya lebih suka ngajar daripada pelayanan gitu. Kira-kira kan ibu sekarang udah bisa, mungkin pas ada perbedaan ya pas ibu belajar di SMA dengan yang sekarang udah mahasiswa itu. Kira-kira itu perbedaannya ada yang benar signifikan atau gimana? Kalau dari mahasiswanya dan juga siswa, mungkin di awal semester yang saya merasa bahwa mahasiswa awal dengan siswa saya kelas 10 waktu itu hampir mirip. Tapi ke atasnya, semakin ke atas mahasiswa semakin dewasa itu saya bisa memberikan tanggung jawab yang lebih baik lagi gitu. Samanya seperti apa? Siswa SMA kan baru lulus SMP, yang belum tahu dunia SMA waktu itu seperti apa. Ada jurusan IPA, ada jurusan IPS. Jadi mereka bingung, saya mau ambil jurusan apa ya Bu? Jadi masih galaunya tuh hal-hal seperti itu. Nah, yang dari SMA masuk ke dunia kuliah itu juga sama. Sebelumnya tingkat SMA
yang pelajarannya mungkin sudah fix, ini pelajaran hari ini, terus belum tahu bagaimana membuat makalah, bagaimana membuat A, B, C, D. Nah, tiba-tiba harus berubah seperti itu dengan model pembelajaran, presentasi, bagaimana proses presentasi yang ideal itu seperti apa, bahan ajar kalau kamu presentasi seperti apa. Jadi sama-sama ketika masih di semester awal itu yang saya rasakan sama. Tapi kalau udah semakin ke atas, ya siswa SMA kalau sudah kelas 3 ya masih jadi ambis ya, karena saya target mau ke perguruan tinggi A, B, C, D gitu ya. Tapi kalau yang sudah semester ke atas ini kuliah, tanggung jawab pada dirimu sendiri, mau lulus cepat atau mau lulus yang agak ngaret. Nah, kembali lagi ke mahasiswanya seperti itu. Jadi kalau dari tingkat atas udah berbeda, tapi tingkat bawahnya saya merasa agak miris gitu. Tidak susah. Itu mengalir mbak, itu mengalir, jadi melalui proses. Dulu ketika pertama kali saya masuk ke farmasi, saya tahu pasti saya akan praktek di rumah sakit. Saya tahunya pasti saya akan ketemu dengan berbagai macam racikan obat gitu untuk arahnya ke sana. Tapi setelah saya mencoba sendiri dua hal, yang satu tadi ngajar sudah 5 tahun, ketemu praktek 2 tahun, walaupun itu tidak bisa kita relokasikan atau tidak bisa kita kaitkan ya, karena waktunya aja udah beda nih, 2 sama 5 kan udah beda gitu. Tapi dari yang saya rasakan, kok sepertinya rutnya saya itu, saya senang untuk transfer ilmu dan diskusi. Jadi ketika saya bertemu dengan teman-teman sekalian, ketemu dengan Mbak Citra gitu kan, Mbak Citra kan bisa mendapatkan memberikan informasi kepada saya hal yang Mbak Citra tahu. Kemudian saya juga bisa memberitahu ke Mbak Citra apa yang saya tahu. Nah, bahasa yang seperti itu sepertinya yang cocok bagi saya. Kalau saya sebagai jasa kan, Ibu, ini obatnya diminum 3 kali sehari, dipakai yang ini 1 aren mbak. Gitu, hal yang seperti yang sepertinya belum cocok sama saya. Jadi keilmuan saya yang farmasi kemarin memang saya pakai untuk pengetahuan saya pribadi ataupun nanti orang-orang di sekitar saya, tapi untuk depannya seperti itu walaupun capek juga dan suara mungkin habis karena bisa bicara dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore gitu, tapi itu hal yang menurut saya itu menyenangkan. Cara-caranya biar jadi dosen itu gimana ya? Apa gitu Ya. caranya pertama itu kita kalau dari saya sendiri ya, kalau dari saya sendiri ada niat dulu apa enggak. Karena kalau kita masuk kita masuk berdasarkan paksaan, kita menjadinya tidak nyaman. Tapi kalau kita masuk karena memang kita suka, insya Allah nanti ada jalan gitu. Terus kemudian apabila teman-teman sudah punya target pengen jadi dosen, cari tahu ketika saya ingin jadi dosen ini, maka bidang keilmuan apa yang harus saya dalami gitu. Oh, bidang keilmuannya adalah bidang keilmuan misalnya teman-teman di administrasi perkantoran ya, itu misalnya di manajerial. Oh, berarti yang saya dalami bagian manajerial, karena kadang untuk jenjang itu paling enak bagi saya kalau memang ada tujuan ke dosen sampai nanti S3, pilihlah topik yang memang dari S1 itu sama, sehingga kamu tidak akan mengulang hal yang baru gitu. Jadi ketika saya S1 saya fokusin ke terapi pasien stroke, S2-nya saya masih di situ, S3-nya masih di situ. Jadi senang karena semakin dalam kita pembahasannya gitu. Beda ada beberapa yang mungkin startingnya S1 masih ikut ke temen yang saya kan, oh temanku tentang ini, udah aku tentang itu juga deh, misalnya tentang arsip gitu kan. Padahal sebenarnya peluang di manajemen mungkin lebih luas gitu kan, manajerialnya mungkin lebih luas ke personal atau bagaimana itu ranahnya teman-teman yang lebih paham ya gitu. Terus nanti S2-nya kamu
ya temenku kemarin ngambil itu terus sekarang kok S2 ngambil apa ya, akhirnya nanti ikut-ikutan lagi sama temennya gitu, dan sesuai sama dia. Kadang kalau kita sesuaikan dengan hati tuh rasanya lebih nyaman mas. Hal-hal yang keluar itu akhirnya menyenangkan untuk kita sampaikan. Kalau saya yang suka itu pasti akan menyampaikan yang cantik-cantik dan yang indah. Tapi kalau kita tidak kesukaan sesuatu, warna hitam sih, dia kecil sih harganya mahal lagi. Yang luar ada hal negatif dan kayak gitu. Jadi ketika kita memang udah suka, udah bahagia, udah seneng, udah excited, pasti yang keluar yang positif, yang cantik-cantik, dan rasanya yang bagus-bagus. Tapi kalau kita udah nggak suka, lalu ya baterai habis, boros banget sih, aku harus ngabisin uang lagi untuk pos itu kan, hal kayak gitu. Jadi sih sesuaikan memang niatnya dari hati. Kalaupun nanti prosesnya bisa 2 atau 3 tahun nggak harus banyak sama temennya ya, saya termasuk yang agak terlambat karena teman-teman saya selesai S2 langsung kuliah, langsung di dosen, sementara saya baru 3 tahun kemudian. Itu bukan hal yang terus akhirnya membuat drop, itu enggak, karena ada hal yang lain yang mungkin bisa kita lakukan gitu sih. Jadi percaya sama proses nggak ujuk ya, kecuali teman-teman kembali ke daerah terus kemudian di daerahnya itu ternyata dibutuhkan omongannya, dilalah itu ada, ya itu berarti takdirnya. Lingkungan saja itu emang ya agak sebentar dengan jurusan masih atau Enggak. Saya SMA aja. Saya SMA. Dulu tuh SMA. Kan sebenarnya ada SMK farmasi ya? iya SMA. Terus masuk ke farmasi. Yang notabene tiba-tiba harus ketemu dengan seperti ini Mbak. Nih, seperti ini. Masalah rezekinya, berapa potensinya, indikasinya untuk apa. Gitu. Saya jujur sempat drop Mbak. Karena ini juga teman-teman saya satu kelas itu ada yang dari SMK farmasi, dia sudah familiar, sementara saya di SMA gitu belum familiar kan. Familiar cuma gini lagi gitu kan, mereka udah familiar. Meracik pulvasi itu nimbangnya harus gimana, gerusnya gimana, apa ngelipatnya gimana, mereka udah lebih familiar daripada saya. Waktu itu kan saya waktu kuliah itu berbarengan dengan saya dari pondok pesantren Mbak. Yang notabene waktunya saya kuliah itu benar-benar 75% saya utamakan di kuliah. Karena saya menyadari bahwa saya tidak bisa 100% pikiran saya itu ada di kampus, tapi saya sebisa mungkin saya luangkan 75%. Nah, ketika sudah selesai kembali ke asrama, asrama yang di pesantren itu, saya kan harus ke pelajaran ke pesantren, sehingga 75% itu sebisa mungkin dituangkan lagi dalam catatan malamnya atau mungkin setelah kegiatan itu saya selesaikan supaya bisa mengerjakan yang ini tadi. Jadi nggak apa-apa aku belum bisa, tapi aku punya kesempatan untuk kalau aku belajarnya lebih giat lagi, maka aku bisa kayak teman-temanku gitu. Jadi shock terapi. Jadi semester 1 dan semester 2 itu shock terapi sekali gitu. Karena sama sekali saya tidak tahu cara yang meracik itu seperti apa, itu tidak tahu. Jadi saya harus tanya ke teman-teman, mengurangi gengsi untuk mana? Cewek itu kan banyak gengsinya, ya kan? Nah itu saya ngurangin gengsi. Bener-bener saya nggak tahu kok caranya nimbang itu gimana, ngelipat yang bener itu gimana, saya nggak tahu. Ada ya, yang ada pulpen saya tumpah banget. Iya deh, gimana sih caranya? Oh gini loh, gitu. Kebetulan supportif juga di lingkungan kuliah saya juga seperti gini loh, dan begitu tiap kali ujian kelompok belajar bareng. Besok mau ujian ini belajar bareng yuk, terus catatan kamu catatan apa, kita ulang soalnya bareng-bareng gitu. Jadi kita tidak merasa sendiri untuk dapat support seperti itu. Jadi yang awalnya wah aku minder tuh hanya 1 semester, di semester selanjutnya alhamdulillah sama target menyesuaikan, karena kita sudah punya target, sudah tahu teman-temannya yang bisa support kita tuh siapa. Nggak ada masalah juga,
waktu itu juga nggak ada hal-hal yang bisa mengganggu proses belajarnya saya gitu. Dan akhirnya masa gini mungkin teman-teman juga dari SMA terus belajar akuntansi gitu. Terus dari SMA yang belajarnya IPS-nya juga sosiologi dan sebagainya, terus tiba-tiba belajar administrasi kan itu bagaimana ya, mungkin kan ada shock terapinya gitu. Tapi kemudian kan kita dalam diri kita itu pasti ada momen fightingnya tuh, fighternya tuh bakal keluar gitu loh. Nah, saya tidak akan kalah dengan Anda gitu. Anda tuh maksudnya dengan niat kita ya. Niat kita kan untuk kuliah diamanai oleh orang tua, ya jangan sampai salah niatnya gitu. Karena ini tuh nggak bisa, kayaknya aku nggak bisa ya. Itu hal yang seperti itu yang kayaknya harus kurang pelan-pelan untuk ketemu ya jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Lulusnya tepat waktu itu harapannya. Ada lagi? Udah. Oke. Itu aja kayak tadi dari juga mungkin pembentukan dari kami berterima kasih sekali dan ibu karena udah diwawancara juga dan membantu kami di ini buat tugas Gitu. Oke. Ya, sama-sama. Terima kasih Mbak. Apa tadi? Mbak Azahra. Oh, Mbak Azahra. Mbak Citra. Mbak Ita. Oke. Ya, sama-sama. Terima kasih. Semoga hal-hal yang saya sampaikan bisa membantu masing-masing